Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 45. Demikianlah dikatakan, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini, yang walaupun kita dalam masa isolasi, masa untuk berdiam diri di tengah-tengah keluarga di rumah kita, atau yang sering disebut dengan stay home, kita tidak perlu ragu dan kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu cemas, karena di sini kita dibutuhkan untuk perenungan, berdoa, dan juga berserah diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menyapa kita untuk memberitakan kepada kita bahwa berita tentang kematian itu adalah berita yang sangat menyedihkan, menakutkan, dan juga mengkhawatirkan setiap orang yang hidup di tengah-tengah dunia. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menyatakan tentang bagaimana ketika kita harus mendengar tentang berita kebangkitan. Apakah kita masih percaya akan ada kebangkitan setelah kematian? Ketika kita juga melihat situasi yang terjadi saat ini, terlebih ketika kita mendengar begitu banyak orang yang telah meninggal karena terserang wabah virus corona. Semakin banyak orang yang terinfeksi atau terindikasi virus corona ini, yang pada saat ini sudah mencapai 1.400-an orang. Tetapi apakah kita masih mau percaya kepada Yesus tentang berita apa yang telah Yesus perbuat ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian? Dan ini juga yang diberitakan pada saat ini, supaya kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus, umat yang percaya kepada Tuhan, meyakinkan diri walaupun kita sekarang sedang dirumahkan, walaupun kita sekarang sedang berada bersama dengan keluarga, itu bukanlah suatu hukuman, itu bukanlah suatu yang membuat Allah benci akan setiap apa yang kita lakukan di rumah. Tetapi disinilah kita mau merenungkan kembali begitu banyak hal yang telah kita lupakan selama ini, yang pada saat yang lalu kita selalu berpikir bahwa ibadah itu bisa dijalankan besok hari, esok hari, besok masih ada waktu. Tetapi ketika situasi ini membuat kita harus stay home, berada di rumah kita, dan kita harus melakukan ibadah di rumah kita, pertanyaan di rumah kita, disinilah kita mulai menyaksikan hal yang tadinya kita tidak percaya akan terjadi. Kita mengatakan bahwa iman kita sekarang sedang diuji. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, di sini banyak hal yang akhirnya membuat orang-orang tercengang, orang-orang takjub. Banyak yang mau melihat apa yang sudah Tuhan tunjukkan. Tetapi ketika mereka ingin melihat itu, apakah mereka benar-benar percaya? Apakah mereka benar-benar mau melihat apa yang dilakukan oleh Yesus melalui mujizat tentang kebangkitan? Nah, sekarang kita juga demikian. Apakah kita percaya bahwa Yesus akan melakukan hal besar dengan situasi ini, dengan keadaan kita saat ini? Apakah kita benar-benar yakin bahwa Yesus akan melakukan tindakan yang luar biasa, yang membuat kita akhirnya semakin percaya bahwa hidup kita adalah di tangan Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini kita belum bisa mengatakan bahwa keimanan kita bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan kejadian ini kita semakin mengasah diri.
dengan perenungan bersama dengan keluarga, dengan perenungan ketika kita berada di rumah, kita semakin menguji kembali apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku, apa yang membuat kita percaya? Demikian juga nats ini, apa yang membuat orang Yahudi percaya? Sebenarnya Tuhan datang ke tempat itu bukan untuk membangkitkan Lazarus, tetapi ketika dia melihat situasi itu, dia mau mengatakan bahwa ketika kita menghadapi suatu hal yang mencekam, mengkhawatirkan, yang seakan-akan tidak lagi ada pengharapan tentang kehidupan, disinilah Yesus mau menunjukkan bahwa kehidupan itu adalah milik Tuhan. Ketika kita mati di dalam kedagingan, tapi kita akan dibangkitkan kelak bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudaraku, di sini juga kita mau berjuang. Ketika kita mengalami penderitaan saat ini, ketika banyak orang yang takut dengan virus corona atau COVID-19 ini, ketika kita dianjurkan untuk mengisolasi diri, untuk berdiam diri di rumah kita masing-masing, mari kita merenung sejenak. Mari kita melihat diri kita sejenak. Mungkin selama ini kita sudah lama tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Mungkin selama ini kita tidak pernah duduk bersama dengan keluarga, bercerita bersama dengan keluarga, makan bersama dengan keluarga, beribadah bersama dengan keluarga. Dan hari ini kita mulai merasakan bagaimana kebersamaan itu dibentuk walaupun dengan situasi yang dipaksakan atau terpaksa. Tetapi di sini kita mulai melihat bahwa di sini kita mau percaya kepada kuasa. Kita mau percaya kepada apa yang mau dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, percayalah kepada Yesus. Percayalah apa yang diperbuat oleh Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Karena dengan itu kita melihat apa yang diperlihatkan Yesus kepada Lazarus dan keluarganya. Apa yang diperlihatkan Yesus kepada Lazarus dengan saudara-saudaranya. Ketika Yesus melakukan hal mujizat terbesar yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, yang tidak terpikirkan oleh hati manusia, tapi Tuhan melakukan itu supaya setiap orang percaya bahwa di dalam kematian ada hidup yang kekal. Karena itu percayalah kepada Kristus, serahkanlah seluruh kehidupan kita, maka kita mau berperang, kita mau berjuang, di mana situasi saat ini membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan takut, jangan panik, tetapi tetaplah bertumbuh di dalam iman, karena iman itu adalah dasar dari segala apa yang tidak pernah kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun kita tidak pernah melihat, tapi kita bisa berpengharapan. Walaupun kita tidak pernah mendengar, tapi kita punya bukti bahwa Yesus telah melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita. Mari kita mendoakan dunia ini. Mari kita doakan negara kita. Mari kita doakan tempat tinggal kita, lingkungan kita, di mana ada pengharapan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kita mau percaya kepada Yesus, ketika kita mau percaya kepada kuasa Tuhan, walaupun kita tidak melihat hari ini, tetapi ketika kita percaya, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dan tetaplah berdoa, karena doa itu adalah nafas dari setiap orang yang percaya. Doa dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.